Tentang langkah maju seorang Saktipesos dengan disahkannya Undang-Undang Pekerjaan Sosial. Semoga berpengaruh ya undang-undang. Halo Sobat Sosiawan, kami dari tim penyelenggara mengucapkan selamat mager nonton video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sosiawan TV, teman-teman Sosiawan. Balik lagi di Sosiawan TV. Kami akan menginformasikan satu acara yang akan kita review hari ini, yaitu webinar kelima dari Wahana Aksi Pekerjaan Sosial COVID-19 atau WASPI. Ya, pertemuan berkala webinar ini adalah wahana berbagi informasi, membangun strategi, menggali peluang pelayanan, serta membangun semangat dan kompetensi korps profesi pekerjaan sosial sebagai salah satu pilar respon terhadap COVID-19. Wahana ini juga terbuka untuk semua pekerja sosial dan sejawat dalam profesi pekerjaan sosial. Ya, silakan teman-teman juga. Bersifat lintas jaringan, lintas lembaga, dan juga lintas sektor. Dan dapat dilanjutkan oleh pertemuan sektoral dan sesi-sesi pelatihan sebagai mekanisme interim. Wahana ini nantinya dapat berubah menjadi atau tergantikan oleh mekanisme koordinasi formal. Ya, webinar kelima ini ada kalimat besar dalam flyernya, yaitu salam takzim untuk semua Saktipesos. Saktipesos itu apa ya? Nanti kita bahas. Yang tahu silakan komen di bawah video ini. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 15 April 2020 pada pukul 10 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat ya. Panitia yang diundang dalam kegiatan ini adalah yang pertama ada Dr. Andes Tata Sudrajat MSI, Direktur Advokasi Save the Children. Ya, kita sudah tahu semua ya tentang beliau. Lalu juga ada Dr. Kanya Eka Santi, MSW, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI. Bu, semangat Bu. Lalu ada Dr. Andes Tuti Kartika MSI, Dosen Kajian Anak Poltekkes Bandung. Assalamualaikum Ibu, semoga kita masih tetap sehat walaupun sekarang kita sudah tidak dari kelas. Ya Bu ya. Terima kasih. Yang terakhir, narasumber ada Ali Aulia Ramli, spesialis perlindungan anak dari UNICEF. Selain narasumber juga ada perwakilan Saktipesos yang akan memberikan informasi atau pengalaman ataupun inovasi-inovasi yang dilakukan pada saat mendampingi anak di program PKSA yang sekarang ini akan menuju jadinya Progresa ya, kalau nggak salah. Ya nggak sih? Nah, perwakilan tersebut adalah yang pertama ada Sri Wahyuni MSI, Supervisor Saktipesos Riau. Yang kedua ada Diliana Dahar, Esos Saktipesos Papua. Ada juga Werdarina, Supervisor Saktipesos Papua. Ada Arif Saputra, Supervisor Saktipesos NTB. Dan yang terakhir ada Melas Riana Tambunan, Supervisor Saktipesos Papua. Jauh-jauh selamat datang di webinar. Dan tentu saja acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Puji Pujiono MSW dari Pujiono Center. Pertemuan diselenggarakan oleh tim kecil dari webinar sebelumnya disebut dengan Wahana Aksi Pekerjaan Sosial untuk COVID-19. Rencananya wahana ini dilaksanakan berkala sebagai platform yang terbuka bagi semua anggota keluarga profesi pekerjaan sosial. Pembahasan narasumber yang pertama ada Ibu Kanya Eka Santi sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI yang akan membahas tentang pertimbangan pembentukan Saktipesos, sejarahnya nih. Yang kedua ada Ali Aulia Ramli, spesialis perlindungan anak di UNICEF, klaster, subklaster, dan peran pekerja sosial akan dibahas oleh beliau. Lalu ada lagi narasumber dari Ibu Tuti Kartika sebagai dosen kajian anak Poltekkes Bandung akan membahas tentang langkah maju seorang Saktipesos dengan disahkannya Undang-Undang Pekerjaan Sosial. Semoga berpengaruh ya undang-undang Saktipesos baik di program PKSA, di PKH, dan lainnya. Lalu juga Bu Tuti membahas mengenai dilema Saktipesos dalam situasi COVID-19. Yang selanjutnya ada pembahasan yang dibawakan oleh Pak Tata Sudrajat, Direktur Advokasi Save the Children, mengenai peran Saktipesos sebagai salah satu pilar social service workforce. Apa artinya? Silahkan yang tahu komen di bawah ya. Lalu juga beliau menceritakan tentang upaya Save the Children dalam memajukan Saktipesos ya. Yang saya tahu memang dari dulu memang asistensinya ada dari Save the Children ya. Semoga ke depan Sosiawan TV juga diajak oleh Kementerian Sosial sebagai media resmi juga atau media partner ya bagi program-program yang ada di Kementerian Sosial. Kami sangat siap. Kemudian ada tanya jawab gitu ya. Ada tanya jawab dengan para Saktipesos. Yang pertama mengenai kebanggaan menjadi Saktipesos disampaikan oleh Sri Wahyuni, Supervisor Saktipesos Riau. Nanti penjelasannya teman-teman bisa baca saja ya. Dari Werdarina, Supervisor Saktipesos Papua juga mempertanyakan mengenai pengalamannya. Lalu ada Melas Riana Tambunan juga akan menceritakan tentang pengalaman rekan-rekan Saktipesos di Papua ya. Dukungan yang dibutuhkan Saktipesos itu salah satunya mengenai yang disampaikan oleh Arif Budi Saputra, Supervisor Saktipesos NTB ya. Biasalah dukungnya seperti kedudukan kapasitas. Memang dulu itu awal-awal bisa 2 kali setahun, tapi yang saya tahu terakhir itu hanya 1 kali, bahkan kadang 1 tahun pun tidak ada. Semoga tetap ada lagi ya. Lalu dibahas juga tentang kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh
Sakti Peksos di lapangan dalam kondisi COVID-19 yang juga disampaikan oleh Sri Wahyuni, Supervisor Sakti Peksos Riau. Lalu Ibu Melisa Tambunan juga menambahkan bahwa tantangan Peksos dalam COVID-19 ini adalah pada dasarnya sama di daerah lain, namun terdapat masalah yang muncul dalam keluarga, yakni dampak ekonomi dan tidak hanya dampak kesehatan. Ya pasti ketika kesehatan muncul, sosial ekonomi akan terpengaruh, apalagi dia kepala keluarga. Eternity later. Ya, balik lagi, ada juga panduan layanan bagi pekerja sosial dalam kondisi COVID-19 disampaikan oleh Pak Ali Aulia Ramlis, spesialis perlindungan anak dari UNICEF. Pedoman yang salah satunya juga memang dikeluarkan oleh Dirjen Dapsos Kemensos Republik Indonesia ya, sekitar 3 minggu yang lalu. Itu udah berapa minggu sekarang, lama ya. Lalu teman-teman, ada grand skenario untuk Sakti Peksos di Indonesia ya. Ibu Kanya Eka Santi sebagai Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, beliau menjelaskan adanya peluang setelah Undang-Undang Pekerja Sosial disahkan dan sudah sah sekarang ya. Ibu Dwi Yuliani sebagai Sekretaris Jenderal PSPI DPP sekarang, dan juga sebagai dosen Poltek Khusus Bandung. Assalamualaikum Ibu. Lalu juga ada pesan untuk Sakti Peksos seluruh Indonesia ya. Yang pertama dari Bu Eka Kanya Santi, saya kutip ucapannya, yaitu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kinerja teman-teman Sakti Peksos dalam kutip apapun itu di tengah badai ini. Jadi lagi crowded lah ya situasinya. Beliau mengatakan keep your spirit, dan saya kira teman-teman adalah pahlawan. Ya semoga pahlawannya bukan tanpa tanda jasa, semoga ada jasanya ya. Lalu dari Pak Tata Sudrajat, saya kutip juga ini, menurut beliau adalah, saya ingin menekankan kembali pada pekerjaan sosial adalah profesi universal. Anda eksis di setting manapun dan Anda sudah tepat berada dalam profesi ini. Tetapi sebagaimana setiap profesi memiliki, profesi ini juga masing-masing individunya harus membangun kapasitas agar profesi ini tetap menjadi eksis. Ya, semua infrastrukturnya saya rasa sudah disiapkan. Ya, semoga ke depan lebih baik lagi teman-teman Sakti Peksos. Semangat, kalianlah menjadi garda terdepan bagi anak-anak di Indonesia ya, tentunya bersama rekan-rekan lain. Dari Pak Ali Aulia UNICEF, saya kutip satu kalimat saja, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa teman-teman perlu memperhatikan diri sendiri, yaitu teman-teman jangan juga membabi buta menolong orang tanpa memikirkan diri sendiri, apalagi keluarga ya. Militansi ada waktunya, tapi ketika militansi dihadapkan dengan nyawa taruhannya, maka kita ambil dulu militansi untuk dikurangi kadarnya ya, agar teman-teman tetap siap membantu orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada Ibu Tuti Kartika. Menurut beliau adalah teman-teman tidak bekerja sendiri, yang tadi saya bilang, teman-teman bekerja dalam teamwork. Ada 35 supervisor dan seluruh Sakti Peksos, ada technical assistant, ada Ibu Direktur yang selalu membuka hati untuk konsultasi, dan kita tetap menjaga collective care kita, saling dukung. Itu saya kutip sebagian saja. Lalu dari Sri Wahyuni, Supervisor Peksos Sakti Peksos Riau, teman-teman adalah pejuang, belum tentu orang lain mau jadi pekerja sosial. Kita juga butuh dukungan terutama dari pusat dan yang lainnya seperti UNICEF dan Save the Children yang mungkin dapat kita buat dan siapkan dalam kondisi wabah ini kalau untuk dukungan psikososial. Lalu dari Werdarina, mohon maaf kalau tidak saya bacakan seluruhnya ya. Dari Werdarina, Supervisor Sakti Peksos Papua, beliau beropini adalah pekerjaan kami sangat berat. Kami harus mempersiapkan masa depan Indonesia agar berfungsi sosial dan bisa berkontribusi positif bagi Indonesia dengan satu statement dengan moto Indonesia Maju. Amin. Dari Arif Budi Saputra, Supervisor NTB, saya kutip juga kalimatnya, saya pribadi bangga sebagai pekerja sosial karena menurut saya Sakti Peksos merupakan profesi mulia karena kita bisa bekerja dan bermain. Oh ya, dengan anak-anak jangan lupa untuk ada bermain ya rekan-rekan, jangan terlalu serius nanti anaknya boring. Lalu dari Ibu Mei atau dari Mbak Mei, saya kutip juga, dalam kondisi saat ini kita harus menjaga diri dan bersyukur atas motivasi dari setiap pihak yang menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan bagi anak. Lalu juga ada dari Dede Tahar dari Papua. Beliau mengatakan, intinya saya bangga dan bersyukur menjadi Sakti Peksos dan berterima kasih pada semua pihak termasuk Direktorat Rehabilitasi Sosial. Oke guys, semangat terus. Lalu ada terakhir, ada 2 lagi dari Dayat. Beliau mengatakan tetap semangat pada teman-teman, selamat bekerja walaupun yang akan menjalankan ibadah saum. Puasa tidak harus jadi halangan ya. Malah kalau kita nggak ada kerjaan, lapar terus kering, capek, lemas ya. Tapi kalau kita gerak, tahu-tahu mau maghrib, tinggal hap deh atau sholat dulu ya, silakan. Kesimpulan juga, saya review juga ada kesimpulan dari moderator. Bagus nih, metodologinya punya kesimpulan moderator, keren. Yang pertama, Sakti Peksos itu dibentuk dengan alasan yang jelas-jelas diperlukan 11 tahun lalu. Ini merupakan terobosan dan inovasi untuk mengatasi situasi yang waktu itu memang mendesak untuk meraih anak-anak, memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Ya. Yang kedua, Sakti Peksos bukan satu-satunya program di Kementerian Sosial RI. Dia bekerja sama dengan program lainnya, tetapi setelah 11 tahun ini terdapat satu korps yang solid sebagai suatu korps Sakti Peksos yang terinspirasi bagaimana caranya menjadi pekerja sosial. Dalam kaitannya itu sudah pengaturan dan rencana untuk membangun kawan-kawan Sakti Peksos menjadi pekerja sosial tidak mudah, tapi ada caranya.
ya, ikhtiar lah ya. Yang ketiga, teman-teman bekerja dengan hati tetapi perlu diimbangi dengan kesejahteraan dan perlindungan. Oke, teman-teman, semoga teman-teman dapatkan juga itu, karena pekerjaan kita sangat riskan, berbahaya, syarat akan intimidasi ataupun ancaman. Karena kita membela anak-anak, banyak orang yang masih beranggapan bahwa anak-anak itu harus disetir atau dieksploitasi. Yang terakhir teman-teman, moderator mengatakan Anda tidak sendiri. Sakti Pexos tidak sendiri ya. Teman-teman Sakti Pexos tidak berjalan sendiri seperti tadi ungkapannya. Ada berbagai pihak lainnya, yang akan bisa membantu pekerjaan kawan-kawan. Jadi berkolaborasi lah ya. Saya dulu juga pernah melakukan itu. Begitu teman-teman review hari ini. Kalau mau nanti tulisan lebih lengkapnya, teman-teman tinggal komen di bawah ini. Nanti kami coba kirim. Sebutkan nama, dari mana, dan emailnya. Nanti kami akan kirim. Insya Allah juga dibantu teman-teman dari WASPI ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saumnya tetap lancar sampai maghrib nanti. Salam Sosiawan TV. Dah.